Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amir Ahmad Sayyidina dengan NIM 21030591 dari Program Studi Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Saya di sini akan menjelaskan tentang praktikum yang telah kami lakukan di Laboratorium Teknologi Pangan dengan judul praktikum daya serap air pada mie instan dan daya serap minyak kelapa pada bahan dada ayam. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang daya serap air. Daya serap air merupakan kemampuan suatu bahan pangan untuk menyerap air setelah melewati proses penggorengan atau pengeringan. Daya serap air mempengaruhi komponen-komponen di dalam bahan pangan dan juga mempengaruhi tekstur dari bahan tersebut. Adapun cara untuk menguji daya serap air pada mie instan dilakukan dengan proses penimbangan terlebih dahulu. Kemudian direbus mie instan ke dalam air yang mendidih, lalu ditiriskan hingga tidak ada tetesan air pada mie. Kemudian ditimbang mie yang telah direbus tadi dan dibandingkan dengan berat mie sebelum direbus. Pada mie instan terdapat kandungan gluten yang akan terbentuk jika glutenin dan gliadin pada gluten bereaksi dengan air. Maka dari itu air akan mempengaruhi pembentukan tekstur kenyal pada mie instan tersebut. Kita semua pasti pernah mengalami misalnya mie-nya yang terlalu mengembang atau terlalu kenyal, atau bisa saja mie-nya itu masih dalam agak keras bentuknya dan teksturnya itu jauh lebih kering. Nah, hal ini biasanya disebabkan oleh karena waktu yang dihabiskan pada saat perebusan mie tersebut. Apabila terlalu cepat diangkat mie-nya, maka tekstur mie tersebut akan jauh lebih keras dan sedikit kering. Sedangkan kalau menghabiskan waktu yang lama dalam pada saat perebusan, mie tersebut akan jauh lebih kenyal dan lebih elastis. Selanjutnya ada daya serap minyak kelapa. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit. Daya serap minyak merupakan kemampuan suatu bahan untuk menyerap minyak. Daya serap minyak ini terpengaruhi oleh kadar protein, ukuran partikel, struktur, dan tingkat denaturasi protein pada bahan pangan. Semakin kecil ukuran protein, maka semakin banyak minyak yang terserap pada bahan itu. Untuk menguji daya serap minyak kelapa pada bahan dada ayam, dilakukan penimbangan minyak kelapa terlebih dahulu dan dada ayamnya juga ditimbang terlebih dahulu. Lalu dipanaskan minyak kelapa hingga mencapai 100 derajat Celcius dan digoreng dada ayam tersebut selama kurang lebih sekitar 15 menit. Lalu dada ayam tersebut ditiriskan. Kemudian dihitung volume sisa minyak goreng dan dibandingkan dengan volume awal minyak goreng kelapa tersebut. Nah, kalian pada tahu nggak nih? Sebenarnya daya serap minyak dan daya serap air itu sebenarnya memiliki hubungan satu sama lain. Pada saat proses daya serap minyak itu kan bahan itu dipanaskan sehingga air yang ada di dalam pada bahan pangan tersebut menguap secara cepat. Dan kemudian air yang menguap itu digantikan oleh minyak. Pada saat penggorengan itu, minyak itu masuk ke dalam bahannya menggantikan posisi air tersebut. Nah, oleh sebab itu air yang digantikan oleh minyak tersebut bisa dibuktikan dengan cara apabila kita makan makanan olahan pangan yang dilakukan dengan cara digoreng. Kalau kita tekan atau kita peras, itu pasti akan ada keluar minyak dari olahan pangan tersebut. Itulah bukti kalau air tadi itu tergantikan oleh minyak pada saat proses penggorengan. Demikianlah penjelasan mengenai praktikum daya serap air pada mie instan dan daya serap minyak kelapa pada dada ayam dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.